Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Kamera mau mulai kapan? Apa langsung on fire? Sudah? Udah. Astaga. Nggak apa-apa. Oke. Tinggal diedit. Gak. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Pak Dian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Ya walaupun masih ada beberapa hal yang mengganjal di hati Pak ini. Oh, ada yang mengganjal ya hatinya ya? Nji Pak. Oh gitu. Jadi sekarang ada yang perlu kita obrolkan ya Bu Nani? Nggih, betul sekali Bapak. Itu tujuan saya menghubungi Bapak. Nggih, saya mau minta janjian, mau minta Bapak sedikit meluangkan waktunya buat saya Pak untuk sedikit sharing. Gitu, Pak. Alhamdulillah waktu saya sekarang luang, jadi bisa bertemu sama Bu Nani saat ini juga. Iya betul Pak. Terus Alhamdulillah sekali. Agenda apa yang akan Bu Nani obrolkan atau sharingkan bersama sekarang? Nggih Pak, agenda saya untuk hari ini pengen sedikit sharing sama Bapak, yaitu jadi seperti ini Pak Dian. Iya. Mohon izin nggih, saya mau menyampaikan unek-unek saya, keluh kesah saya Bu. ini. Iya, nggih, monggo. Mungkin ada sedikit curhat atau sharing terkait ini Pak, peserta didik yang sekarang saya ampu. Itu anak-anak kelas 5, mereka itu masih ada yang kurang fokus Pak dalam belajar. Seperti itu Pak. Nggih. Oh, begitu. Kemudian apa yang ingin dicapai dalam obrolan kita saat ini? Mungkin dengan saya sharing dengan Pak Dian, ada beberapa tujuan yang ingin saya capai, itu dari obrolan kita ini, saya ingin berharapnya saya itu segera menemukan solusi Pak terkait dengan permasalahan yang ada di kelas saya, yaitu masalah murid yang kurang fokus dalam pembelajaran gitu Pak. Oke, baiklah Bu. Setelah saya amati, kelihatan sangat tidak bersemangat ya Bu. Ada apa dengan Ibu? Kira-kira iya, ini tidak semangat banget nih. Beberapa hari ini saya seperti gundah gulana. Seperti itu Pak. Akhir-akhir ini saya tuh melihat peserta didik saya itu kurang fokus dalam belajar Pak, terutama saat pelajaran matematika. Nah, ketika mereka belajar matematika ada beberapa siswa yang masih butuh penanganan khusus Pak. Seperti itu. Apalagi kan sekarang kita sebentar lagi mau asesmen tengah sumatif ya Pak. Iya, minggu besok ya. Tengah semester. Terus kelas 5 juga ada agenda ANBK juga kan Pak. Nah, saya itu khawatir Pak, takutnya anak-anak yang butuh penanganan khusus ini mereka dapat memperoleh nilainya kurang dari KKM, dari standar seperti itu Pak. Oh, seperti itu. Iya Pak. Wah, setelah saya mendengar pemaparan barusan dari Bu Nani, ternyata Bu Nani galau sekali ya. Betul Pak, saya galau sekali terus terang Pak. Ya, untuk sekarang ini kira-kira apa rencana yang akan Ibu buat agar hasil yang dicapai lebih maksimal, serta yang akan dilakukan dan bagaimana langkah selanjutnya untuk Bu Nani ini? Iya Pak, sebenarnya saya sudah menyusun beberapa aksi rencana ya Pak. Nanti mohon dikoreksi ya Pak, ada kekurangan atau ada yang perlu ditambahkan ya Pak. Nih, ya, siap. Untuk langkah-langkah yang akan saya lakukan, yang pertama yaitu memahami minat belajar anak dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Ya, mengelompokkan mereka sesuai dengan bakat dan minatnya. Ada audio, terus seperti itu. Terus yang kedua, melakukan pendekatan yang lebih intensif Pak terhadap anak tersebut dan menanyakan alasannya mengapa peserta didik itu melakukan
kegiatan itu melakukannya seperti itu Pak. Terus yang ketiga, bekerja sama dengan orang tua siswa Pak, bersangkutan dengan mendatangi rumah peserta didik secara satu persatu dan berbicara dengan wali siswa tersebut terkait permasalahan yang ada pada peserta didik, seperti itu Pak. Terus langkah yang selanjutnya yaitu merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, melakukan perubahan atau inovasi terkait metode dan strategi dalam pembelajaran. Nah, mungkin di sini saya bisa akan menggunakan metode strategi yang bervariatif yang nantinya semoga dapat membangkitkan semangat peserta didik lebih fokus dalam pembelajaran di kelas, Pak. Yeah. Terus langkah selanjutnya juga melakukan ice breaking di dalam kegiatan pembelajaran, yaitu bisa dengan bernyanyi, menyalakan musik, atau dengan tepuk-tepuk yang sudah biasa dipelajari. Iya. Yeah. Kan banyak tuh ada di TikTok, di Instagram seperti itu. Yes. Terus melakukan teknik stop di tengah pembelajaran untuk merilekskan, supaya mereka lebih rileks seperti itu Pak. Dan yang selanjutnya juga melakukan budaya positif Pak, terutama budaya 10S, dan membaca Asmaul Husna sebelum mulai pembelajaran di kelas yang fungsinya untuk meningkatkan kesadaran diri bagi peserta didik. Begitu Pak langkah-langkah yang akan dilakukan. Wah, bagus sekali ya Bu Nani ya rencana dan tindakannya. Tetap lanjutkan ya. Siap Pak, insya Allah. Menurut saya itu memang betul ya, bahwa kegiatan tersebut memang perlu dilakukan agar permasalahan cepat teratasi sedini mungkin. Kalau boleh tahu, berdasarkan kesadaran diri yang telah dibuat oleh Bu Nani, kira-kira nilai untuk saat ini Bu Nani sudah pada nilai berapa dan berapa nilai yang ingin ditingkatkan? Baik Pak, insya Allah mudah-mudahan saya bisa melaksanakan langkah-langkah yang tadi sudah saya susun gitu Pak. Nah, terus lagi berdasarkan kesadaran diri, saya menilai diri saya yang telah saya lakukan mungkin saat ini baru mencapai angka 6 Pak. Angka 6 ya. Iya Pak. Dan untuk nilai yang ingin ditingkatkan, pastinya sih pengen nilai yang sempurna ya Pak. Kalau bisa dapat nilai 10 seperti itu kan Pak, yang sempurna. Iya, so pasti lah kalau ya walaupun untuk mencapai nilai 10 itu saya rasa tidak mudah ya Pak, pasti ada butuh perjuangan dan tekad yang kuat dari saya sendiri, baik saya sendiri dan juga dari siswanya tersebut. Seperti itu. Nah, bagus sekali nih dengan itu. Ya, dari saya sih cuma bisa mengatakan selalu optimis dalam melakukan perubahan dan peningkatan untuk capaian nilai saat ini. Semoga bisa meningkat sesuai harapan yang diharapkan oleh Ibu ya. Alhamdulillah Pak, insya Allah saya akan melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Semoga anak-anak juga lebih fokus dalam belajarnya, seperti itu Pak. Wah, mantap nih. Gitu ya. Nah, selanjutnya kira-kira apa komitmen yang akan dilakukan Bu Nani untuk memperbaiki permasalahan yang ada tadi? Beberapa komitmen yang insya Allah akan saya lakukan, yaitu saya akan mencoba menggunakan beberapa hal. Yang pertama, selalu berusaha memenuhi kebutuhan siswa sesuai minat belajarnya Pak. Yang kedua, bisa juga dengan menggunakan stick bagaimana perasaanmu hari ini untuk mengetahui perasaan siswa ketika mereka datang di sekolah di pagi hari. Yang ketiga, bisa menggunakan kartu perkalian dan pembagian. Yang keempat, membuat media PowerPoint atau maupun video. Yang kelima, membuat berbagai sumber belajar dan membuat rancangan permainan yang bervariatif. Seperti itu, Pak. Sekarang kan banyak. Wih, sekarang mantap. Banyak tuh bisa kita cari dari YouTube, dari
peluang-peluang Ya. mereka belajar seperti itu, Pak. Wah, mantap sekali nih tindakan yang akan dilakukan oleh Bu Nani. Nah, dalam kegiatan pembelajaran, saya rasa akan berhasil sesuai harapan ya. Nggih, amin. Kira-kira untuk selanjutnya atau sekarang, bagaimana perasaan Ibu setelah berbagi cerita dengan saya? Nggih. Alhamdulillah nih Pak, setelah dapat ngobrol dengan Bapak, dengan Pak Dian, dari kemarin kan kita susah tuh buat ketemu ya. Iya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, bisa sedikit sharing tentang permasalahan, tentang unek-unek yang sedang saya alami. Alhamdulillah perasaan saya sekarang lebih lega, Pak. Lebih lega, lebih plong, dan lebih tercerahkan. Nah, karena saya telah menemukan solusi dan penguatan dari permasalahan yang saya temui di kelas, Pak. Setelah sharing dengan Pak Dian seperti itu. Ya, dari saya juga alhamdulillah bisa sharing sama Bu Nani untuk saat ini. Kalau begitu, saya harap Bu Nani dapat konsisten menerapkannya di kelas ya, Bu. Ji, siap Pak. Terima kasih, baik. Terima kasih sekali Pak Dian atas waktunya, atas sharingnya, atas ya bantuannya lah, Nggih. Iya, Bu, Yang telah sama-sama. diberikan. Kalau Semoga kedepannya saya lebih baik lagi dalam mencerdaskan anak bangsa, nih Pak. iya, Nggih. yang G sama-sama ya, Bu. Nggih. Oke. Mohon izin undur diri nih Pak untuk melanjutkan kegiatan lain. Iya, Nggih. silahkan ya, Bu, sama-sama. Monggo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum, selamat siang Pak Dian. Selamat siang juga, Bu. Nah, hari ini bolehkah kita ngobrol sebentar, Pak? Ngobrol? Ya, boleh silahkan ya, Bu. Nggih, terima kasih Pak Dian telah meluangkan waktunya untuk bisa ngobrol dengan saya, nggih. Nggih. Semoga hari ini kita bisa saling tukar pikiran nih, Pak. Iya, nggih. Saya lihat sepertinya Bapak ada muka raut-raut mukanya seperti sedang memikirkan sesuatu, Pak. Iya, Bu. Duh, ada sih kepikiran itu, ada kejanggalan tentang siswa. Nah, dengan hari ini bisa bertemu dengan Bu Nani, justru saya berterima kasih sekali kepada Bu Nani sudah mengajak berdiskusi dengan saya. Kebetulan memang saya ada masalah tentang pembelajaran matematika, Bu. Oh begitu. Kebetulan sekali ya Pak, saya sedang ingin ngobrol juga dengan Bapak. Kira-kira setelah diskusi ini apa yang diharapkan oleh Pak Dian? Yang saya harapkan mungkin meningkatkan semangat siswa dan semua siswa juga bisa mengikuti pelajaran yang saya sampaikan seperti itu, Bu. Oh begitu Pak. Kalau boleh tahu, nih, memangnya ada permasalahan apa yang terjadi di kelas Bapak saat ini? Jadi permasalahannya seperti ini, Bu. Ketika saya memberikan tugas pekerjaan rumah, itu ada sebagian siswa yang tidak mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah seperti PR gitu ya, Bu. Terutama dalam pelajaran matematika, itu ada beberapa siswa yang tidak mengumpulkan tugas PR-nya. Oh begitu, jadi tidak mengerjakan tugas pekerjaan rumah seperti itu Pak Dian? Iya, Bu. Kira-kira kenapa mereka seperti itu Pak? Banyak sih ada keluhan dari segi anak-anaknya dengan berbagai alasan. Ada yang capek setelah bermain. Kan kalau laki-laki itu kalau sekarang itu ya ada main layang-layang, Bu. Gitu. Jadi malamnya mereka pada kecapean gitu. Terutama yang laki-laki ini, Bu. Kalau udah bermain malamnya itu terus tidur. Jadi alasannya itu mereka lupa gitu. Kalau seperti itu, Bu. Iya, betul. Kebetulan memang sekarang sedang musim layangan gitu, Pak. Iya. Itu kendala umum yang ada di sekolah. Iya, Bu.
sebenarnya itu permasalahan umum yang ada ya Pak ya. Tapi kira-kira menurut Pak Dian tadi kan pembelajaran atau siswanya merasa malas. Nah, selain itu ada lagi apa tidak Pak? Selain malas gitu, Ih, itu ada sih, ada keluhan juga dari orang tua. Selain malas itu ada, intinya rasa apa, kebanyakan main HP gitu Bu di rumah. Itu ih, jadi untuk memotivasi anak semangat belajar di rumah itu kurang gitu Bu. ih, Pak. Hmm, jadi selain mereka sudah kecapean dulu setelah bermain siangnya, terus mereka Mm-mm. juga jadi susah diatur ya Pak. Ya, Jadi kalau saya simpulkan nih permasalahan yang Pak Dian hadapi itu yang pertama siswanya ada yang tidak mengerjakan tugas pekerjaan rumah karena capek, ngantuk, iya. bahkan lupa. Kemudian yang kedua eh, orang tuanya mungkin lelah setelah seharian bekerja dan juga ketiga siswanya tinggal sama kakek ataupun neneknya ya Pak. Jadi akhirnya mereka kurang terkontrol begitu Pak. Iya, gitu. Kebanyakan kan orang tuanya pada keluar kota lah, istilahnya kerja, ada yang dagang di Bandung, ada yang kerja di Jakarta. Mayoritas itu Nggih. tinggal sama kakek bahkan sama neneknya gitu. Jadi Oh, nggih kurang seperti itu. mendukung gitu ya. Nggih. Oh, baik, seperti itu. Nah, sekarang eh, kan Pak Dian sudah tahu nih permasalahannya apa yang dihadapi oleh siswanya. Iya, Nah, Bu. lalu kira-kira apa upaya yang sudah dan akan Pak Dian lakukan ke depannya untuk Yang mengatasi itu? saya akan mencoba ini ya, Bu. Saya kan belum pernah gitu ya. Jadi akan Nggih, mencoba melakukan home visit, yaitu door to door lah kalau bahasa sininya gitu ya. nggih, Akan datang ke rumah untuk meninjau kegiatan pembelajaran di rumah, tentunya berkomunikasi dengan orang tua dulu selain meninjau kegiatan anak belajar di rumah. Seperti itu, Bu. nggih, nggih. Itu upaya yang bagus Pak untuk di awal nggih Pak. Iya, Bu. Tapi mungkin ada yang lebih penting lagi untuk menambah kemajuan atau memotivasi siswa kira-kira Pak? Untuk memotivasi siswa, yang kira-kira saya lakukan adalah biasanya melakukan ice breaking kalau di setiap setelah istirahat di kelas itu, Bu. Nggih, Ya, sebagai penyemangat seperti itu, Bu. nggih, betul. Jadi ini apa yang tadi kan yang sering dilakukan yang sudah ya. Nah, kedepannya apa yang akan Bapak lakukan juga untuk memperbaiki eh, dari siswanya supaya rajin ketika pembelajaran, terus selalu ingat ketika ada PR seperti itu, Pak. Yang saya lakukan biar ingat, jadi saya padahal selalu mengirimkan WA gitu ya, pesan atau di grup WA grup kelas seperti itu. Nggih, Pada terbaca sih terbaca gitu ya. Mungkin karena dari kegiatan orang tua, karena siangnya full seharian kerja, jadi malamnya kecapean, jadi kadang sok ada yang lupa gitu. Setelah ya, saya sih udah pernah mencoba baru 1 kali gitu. nggih. Jadi seperti itu kegiatannya. Untuk memotivasi ya kita ngobrol sama orang tua, coba untuk membantu anaknya untuk mengerjakan PR atau tugas di rumah. Seperti itu, Bu. Iya, itu langkah-langkah yang baik sudah bagus nih Pak, yang akan Bapak lakukan. Iya. Nah, mungkin selain itu juga Bapak bisa lebih ini apa pendekatan secara pribadi ke anaknya nih Pak. Iya, Bu. Nggih, bisa bisa pendekatan. Takutnya kan mungkin mereka di rumah kurang perhatian dari orang tuanya seperti itu. Jadi Bapak bisa ini saya sekedar ngasih saran sedikit nih Pak, nggak apa-apa nggih. Iya, ya, Bu. Nggih, nggih, Bapak bisa sedikit melakukan pendekatan terhadap anak, bisa sambil ditanya kenapa tidak mengerjakan PR seperti itu. Tapi Iya, nggih, Bu. jangan jangan seperti mendikte nggih, Pak. Supaya anaknya tidak takut. Maksudnya biar mereka lebih terbuka terhadap kita seperti itu, Pak. Iya, iya, Bu. Kebanyakan mayoritas anak yang seperti itu, anak yang
termasuk anak yang pintar lah gitu, tapi Ji. bandel. Tapi kalau dikasih tugas PR itu tidak dikerjakan, Bu, itu. Ji. Kalau nggih, menurut saya mungkin karena mereka kurang perhatian saja, Pak. Seperti itu. Jadi Bapak bisa lebih perhatian terhadap mereka. Mhm, Seperti itu. mhm. Nggih, Pak. Nggih. Oh iya Bu, terima kasih ya sudah berdiskusi dengan saya. Saya banyak mendapat masukan dari Ibu. Nggih, sama-sama Pak Dian. Saya juga hanya bisa sedikit memberi saran nggih, Pak, karena Mhm, langkah-langkah yang akan Pak Dian ambil sendiri itu sudah sangat bagus. Jadi saya hanya sedikit memberi saran yang saya tahu ya, dan saya juga sudah pernah melakukan kepada murid saya sendiri seperti itu, Pak. Jadi mhm. kira-kira kapan nih Pak Dian akan melaksanakan kegiatan yang tadi sudah Pak Dian akan rencanakan? Seperti itu, Pak. Insya Allah sih Bu, mulai hari besok ya, dimulai berkoordinasi dengan orang terlebih dahulu dengan orang tuanya, dengan kegiatan home visit atau door to door, sehingga sekalian hari ini juga akan mencoba menyusun jadwal home visit itu. Nggih. Nggih, begitu nggih, Pak. Nah, setelah diskusi kita siang ini, kira-kira komitmen apakah yang akan Pak Dian lakukan ke depannya? Komitmen yang saya akan lakukan ke depannya, saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang menarik. Pokoknya bagaimanapun caranya, saya supaya itu anak-anak tidak jenuh untuk belajar di rumah, dan karena ketika anak belajar di rumah dan di sekolah itu sangat berbeda, apalagi dalam hal mengerjakan tugas pekerjaan di rumah. Nah, selain itu saya juga akan melaksanakan home visit tadi atau door to door tadi. Seperti itu, Bu. Ya, keren sekali Pak Dian atas rencana-rencana dan komitmennya. Semoga dapat melakukannya dengan baik ke depannya nggih, Pak, dan Ya, mendapatkan hasil yang sesuai yang diharapkan Pak Dian. iya Bu. Terima kasih atas waktunya untuk saat ini. Terima kasih sekali karena bisa sharing, ngobrol, bakal mendapat masukan dari Ibu. Nggih, sama-sama. Setelah kita ngobrol seperti ini, kira-kira bagaimana perasaan Pak Dian sekarang? Saya merasa sangat senang sekali karena ada solusi baru, pemikiran baru dari sharing kita saat ini hari ini gitu ya. Membuat saya agak lega gitu ya untuk motivasi pembelajaran anak-anak yang menarik di kelas maupun untuk motivasi di anak belajar di rumah. Seperti itu, Bu. Ya, alhamdulillah, karena kalau sedikit sudah merasa lebih lega nih, Pak. Nggih. Nih, kalau begitu, terima kasih sudah mau menceritakan keluh kesahnya kepada saya. Iya, Saya Bu. permisi, masih ada kegiatan yang lain, Pak. Iya, Bu, Seperti itu. sama-sama. Monggo, yuk. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.